لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ikhwati iman adani Allah wa iyyakum, ya insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa, dilanjutkan dengan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan utama khatib pada kesempatan ini adalah mari kita jadikan salat Jumat ini untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita tunjukkan bukan hanya ketika kita melaksanakan salat Jumat di tempat ini, tapi sekembali nanti ke tempat pekerjaan kita buktikan bahwa waktu yang kita ambil, yang kalau secara nilai ekonomis bisnis selalu diidentikan dengan materi uang, tapi subhanallah kita bisa buktikan dengan nilai yang sifatnya intangible, yang jauh nilainya di atas nilai materi yang selama ini diperhitungkan berkaitan dengan waktu yang kita ambil. Oleh karena itulah ikhwatu iman adanillah wa iyyakum, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir mohon izin untuk menyampaikan satu tema yang tadi sudah disampaikan, yaitu menang perang bukan dengan pedang, khusus edisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ungkapan ini bukan sembarangan, tapi keluar dari lisan seorang yang sangat luar biasa yang kita kenal selama ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini adalah penakluk kedua Palestina. Penakluk Palestina pertama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentunya beliau melaksanakan ini atas amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sehingga turun surat Al-Isra yang tadi saya sampaikan di awal. Situ pesan Rasulullah disampaikan dan amanah itu dijalankan oleh Umar bin Khattab. Tepatnya adalah di tanggal 4 Jumadil Tsaniyah tahun ke-16 Hijriah, 6 tahun setelah Rasulullah wafat, Palestina ditaklukkan. Tepatnya kalau dalam bulan Masehinya itu di tanggal 4 Juli 637 Masehi. Kemudian Palestina diokupasi oleh pasukan salib di tahun 1099 yang Masya Allah pada saat itu tidak disisakan sedikit pun umat Islam, dibabat habis, dihancurkan. Tapi Alhamdulillah di tahun 1187 kalau Masehinya, tempatnya di tanggal 2 Oktober, atau kalau di Hijriahnya itu tanggal 27 Rajab tahun 583, tepat di hari Jumat, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Palestina, tapi tidak sama sekali melakukan balas dendam, tidak dihabiskan yang selain umat Islam pada saat itu, bahkan dilindungi oleh beliau. Subhanallah, luar biasanya akhlak pemimpin-pemimpin kita dulu. Nah, tapi waktu iman adani Allah wa iyyakum, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah apa yang beliau sampaikan. Kalau dalam istilah kita sekarang adalah celebration speech.
pidato perayaan kemenangan. Ketika itu dikumpulkan seluruh pasukan, apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Kata beliau, la tadhunnu anni, janganlah kalian menyangka aku ini sebagai pemimpin kalian. Fatahtul bilada, menaklukkan atau merebut kembali Palestina ini, negeri ini. Bisuyufikum, dengan senjata-senjata yang kalian pegang itu. Innama fatahtuha, karena sesungguhnya kita menundukkan negeri ini biqalam, dengan penanya siapa? Al-Qadi Al-Fadil. Qadi Al-Fadil itu adalah penasehat utama dari Salahuddin Al-Ayyubi. Menarik kan? Bukan karena pedangnya, bukan karena senjatanya, bukan karena kehebatan atau jumlah pasukan yang menentukan kemenangan perang, tapi karena qalam. Qalam itu apa? Ilmu. Dan ini tentunya beliau merujuk kepada apa yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW. Kalaulah yang namanya perang ditentukan oleh senjata yang canggih dan jumlah pasukan, bagaimana mungkin ketika di perang Badar jumlah pasukan umat Islam cuma 300, lawannya 1000? Coba, dengan senjata yang canggih itu pasukan musyrikin Quraisy, subhanallah. Umat Islam baru belajar perang itu pertama kali. Kalaulah memang perang itu ditentukan oleh kecanggihan daripada senjata dan jumlah tentara, bagaimana mungkin umat Islam di zaman Rasulullah ketika di perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah dengan jumlah pasukan 3.000 melawan pasukan lawan yang 200.000, 70 kali lipat. Tapi umat Islam saat itu bisa menaklukkan Bizantium pada saat itu. Subhanallah. Nah itu dulu ya. Nah kalau kita lihat jauh ke depan ke sini, subhanallah, bagaimana mungkin rakyat Indonesia yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan yang berjuangnya itu bukan tentara yang dilatih secara khusus. Kalau kita ingat itu peristiwa 10 November yang kalau bagi kalangan Nahdlatul Ulama itu dikenal dengan resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kan luar biasa. Yang dilawannya siapa? Nikah, pasukan sekutu dengan pesawat tempurnya, dengan alat-alat perang yang canggih. Subhanallah, bisa dihalau itu semua. Karena apa? Panggilan jihadnya pada saat itu. Hayya ala jihad, Allahu Akbar. Subhanallah. Nah itu buktinya. Nah kalau yang kekinian sekarang bisa kita lihat di Palestina sana, di Gaza sana. Kalau kita mau hitung apple to apple antara pasukan Hamas dengan Zionis penjajah Lanupolah Israel itu jauh sekali, baik jumlah pasukan maupun kecanggihan daripada senjatanya. Mereka itu didukung bukan hanya oleh tank-tank yang bisa luar biasa jumlahnya, juga drone-drone yang luar biasa, bahkan dibantu oleh sekutunya. Coba, dengan yang namanya pesawat itu yang bisa mengisi bahan bakar di udara. Tapi apa yang dimiliki oleh Hamas? Coba, subhanallah, sampai saat ini bom yang dijatuhkan di Gaza itu sudah ratusan ton, ya, ratusan ribu ton. Coba, kalau kita bandingkan dengan ketika Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima Nagasaki yang hanya 12.000 ton, itu dalam waktu 3 hari menyerah. Tapi ini hampir 2 tahun. Coba, subhanallah. Itu kalau bukan karena apa tadi, ilmu, bukan hanya karena senjata. Subhanallah, itu bukti apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh karena itulah iwat iman adzanillah wa iyyakum insyaallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan ini sesungguhnya juga menarik, bukan hanya berkaitan dengan masalah perang. Walaupun jelas tadi, kenapa jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan teknologi
ya kan? Sangat jauh tertinggal. Karena memang Allah menetapkan, subhanallah. Yang pertama, bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Silahkan buka tuh nanti di surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Di akhirnya itu kan Allah menyebutkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ila akhiril ayat. Kata Allah, apa? Akan aku tinggikan derajat bagi mereka-mereka yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Beberapa derajat lebih tinggi. Coba, subhanallah. Dan yang kedua, dalam konteks perang pun, subhanallah, Allah memberikan kelebihan kepada kita umat Islam. Kalau kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Muhammad. Saat itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, harridil mu'minina 'alal qital. Memang ini konteksnya saat itu adalah perang-perang yang sebenarnya, tapi sebetulnya yang dimaksud dengan perang di situ bukan hanya perang fisik, tapi perang yang kalau kita coba buka itu ya, baik kamus bahasa Indonesia ke Arab, silakan coba buka kitab Al-Munawwir atau yang namanya Indeks Al-Quran Fathur Rahman, kita akan temukan di situ istilah perang itu. Ternyata dalam bahasa Arab itu bukan hanya qital, tapi ada harbun, ada ghazwah. Ya. Dan itu ternyata menyangkut bukan hanya perang yang sifatnya fisik tadi, tapi semua perang. Ada harbun iktisadiyah, perang ekonomi. Ada harbun sia-sia, perang politik, dan perang-perang yang lain di luar perang yang sifatnya fisik. Berarti apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan hanya berlaku untuk perang yang secara fisik, tapi semua perang, sehingga kuncinya adalah ilmu. Sehingga Rasulullah pun ketika menerima surat Al-Anfal ini menafsirkan perang yang dimaksud itu adalah seluruh perang. Sehingga apa kata Allah? Harridil mu'minina 'alal qital. Semangatilah umatmu untuk berperang. Kenapa? Karena kata Allah, ketika perang apapun yang dilakukan oleh kita umat Islam melawan siapapun, iyakum minkum, jika ada di antara kalian isruna sabiruna, 20 orang yang sabar dengan keilmuan dan keimanan, yaglibu mi'atain, akan bisa mengalahkan 200 musuh. Jadi 20 umat Islam bisa mengalahkan 200. Ya seharusnya kita dalam konteks kualitas SDM kita, satu kita itu bisa sebanding dengan 20 mereka. Kuncinya apa tadi? Iman dan ilmu. Subhanallah, Allah yang menjamin tadi akan selalu menang dalam perang apapun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman adani Allah wa iyyakum, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua, kesimpulannya bahwa perang apapun yang kita lakukan, bukan hanya perang fisik tadi, tapi dalam perang yang lain, kuncinya berarti adalah ilmu di samping iman. Oleh karena itulah tentunya pemenang itu adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan tentunya. Oleh karena itulah ya subhanallah, karena sejak dulu umat Islam sudah dicontohkan, misalkan berkaitan dengan ilmu pendidikan. Ya, kalau kita baca sejarah itu, ya, Umar bin Abdul Aziz menempatkan pendidikan dalam prioritas yang paling utama. Bahkan beliau itu menempatkan guru-guru dengan kualitas yang paling tinggi, dengan bayaran yang paling tinggi. Makanya dalam konteks Islam yang namanya guru itu tidak jadi beban, tapi memang harus mendapatkan, ya kan, hak mereka. Agar apa? Subhanallah, pendidikan luar biasa, terutama pendidikan dasar dan menengah.
Sehingga Umar bin Abdul Aziz waktu itu menempatkan kualitas pendidik dengan bayaran yang paling tinggi bagi pendidik yang mana? Dari 0 tahun sampai 15 tahun. Bukan perguruan tinggi, tapi pendidikan dasar. Subhanallah. Ini wallahu alam ya, sistem pendidikan kita seperti apa. Tapi ini ternyata begitu. Kenapa? Karena golden age itu, kata para ahli psikologi, itu dari 0 sampai 5 tahun. Ketika anak-anak kita 0 sampai 5 tahun itu, mereka bisa mengingat paling tidak 5.000 kata-kata yang dia dengar 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ya. Nah, Jepang kenapa maju? Ternyata subhanallah tadi ketika dibom Hiroshima Nagasaki mereka menyerah. Kata kaisarnya apa? Oke, kita menyerah. Tapi dia bilang apa? Berapa guru yang tersisa? Yang ditanya yang tersisa bukan berapa banyak politisi, bukan banyak pebisnis yang tersisa, bukan ekonom, tapi apa? Guru yang tersisa berapa banyak? Coba, subhanallah. Vietnam sekarang maju luar biasa. Kenapa? Karena guru-guru yang mau ditempatkan jauh di pelosok negeri dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Subhanallah. Itu contoh pendidikan yang seharusnya bisa dilakukan. Oleh karena itulah ya, bagi kita seharusnya kalau memang kita mau tadi selalu menang dalam perang adalah soal pendidikan, soal ilmu. Dan yang terakhir bagi kita umat Islam soal bagaimana kita bisa menang perang. Saya sampaikan saja, ada roadmap yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita bisa menjadi will always be a winner. Yang pertama, silahkan dipahami dan dipelajari surat Al-Alaq. Itu adalah surat yang pertama turun, surat ke-96 tentang ilmu. Subhanallah. Endingnya adalah silahkan baca surat An-Nasr, surat ke-110, di mana jaminan dari Allah di situ bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun kepada Rasulullah secara komplit, satu surat. Itu rahasianya kalau kita memang ingin menjadi selalu pemenang dalam perang apapun. Ini saja ikhwati iman adanya Allah wa iyyakum, insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dapat saya sampaikan singkat, memang perlu pengkajian yang lebih dalam lagi, tapi pembuktiannya subhanallah bahwa menang itu ya bukan dengan senjata saja, tapi dengan al-qalam, dengan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi pemenang umat Islam karena bukti sudah bisa kita pelajari, dan Allah pun menjanjikan selalu kemenangan bagi kita umat Islam dalam perang apapun, asalkan kita mengikuti tadi roadmap yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya terlibatkan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Yang terakhir, mohon doakan terus saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, agar mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Palestina mendapatkan kemerdekaannya, dan agar Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan kita umat Islam, dan kita diperkenankan untuk bisa sholat jamaah di Masjid Al-Aqsa, tapi setelah Al-Aqsa kembali ke pangkuan kita umat Islam. Rabbana haddana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah